'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I prove. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kiranya saudara senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita Allah. Haleluya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Dan hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menerangi hati kami, supaya kami dapat mengerti arti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, 7 perkataan Yesus di kayu salib. Yang pertama, di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ucapan Tuhan Yesus ini adalah ucapan pengampunan, saudara. Ia mengampuni, ia tidak mengutuk, sebab ia mengasihi semua umat manusia. Ucapan yang kedua adalah di dalam Lukas 23 ayat 43, Tuhan Yesus berkata kepada seorang penjahat yang tersalib di sampingnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Firdaus mempunyai makna sorga, saudara. Jadi di atas kayu salib, ucapan Tuhan Yesus yang kedua adalah bermakna bahwa ia menyelamatkan. Tuhan Yesus menjamin keselamatan dari seorang penjahat yang ada di sampingnya. Oleh karena apa? Oleh karena ia berkuasa untuk menyelamatkan manusia. Jadi ia pun dapat menyelamatkan saudara dan saya, orang yang berdosa. Sebab di dalam Kristus Yesus ada keselamatan. Ialah juru selamat. Ucapan yang ketiga dari Tuhan Yesus adalah terdapat di dalam Yohanes 19 ayat 26. "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Ucapan ini ditujukan kepada Maria yang melahirkan Yesus dan kepada para murid yang ada bersama-sama dengan Maria saat itu melihat Tuhan Yesus yang tersalib. Ucapan ini bermakna tentang kepedulian Tuhan Yesus, kepedulian yang juga harus tergambar dari kehidupan Maria dan para murid. Dan makna ucapan ini juga di dalam hidup kita berarti bahwa kita harus saling peduli terhadap sesama kita, memperhatikan sesama. Para murid hendaknya memperhatikan Maria ibu Yesus dan Maria ibu Yesus. Tuhan Yesus kehendaki agar tidak bersedih hati, tapi memperhatikan para murid
dan menganggap mereka sebagai anak-anaknya. Ucapan Tuhan Yesus yang keempat adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Terdapat di dalam Matius 24 ayat 46. Eli, Eli, lama sabachthani berarti Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ucapan ini menggambarkan penderitaan rohani yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus. Terputusnya hubungan dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ia menanggung setiap penderitaan rohani kita di atas kayu salib. Ia telah menanggung segala kutuk kita, kutuk akibat dosa, dan Ia menanggung semuanya. Ucapan Tuhan Yesus yang kelima adalah Aku haus. Terdapat di dalam Yohanes 19 ayat 28. Hal ini menggambarkan penderitaan jasmani yang ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah menanggung segala penderitaan jasmani kita, saudara. Alkitab berkata bahwa penyakit kitalah yang ditanggungnya. Segala kutuk penyakit, penderitaan jasmani telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ucapan Tuhan Yesus yang keenam adalah sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Ucapan ini adalah ucapan kemenangan. Sebab Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugas yang maha agung dari Allah Bapa. Tugas penebusan, tugas penyelamatan. Seluruh dosa manusia ditanggung, diangkat, dibebankan ke atas Yesus sebagai korban keselamatan bagi segala dosa kita. Ia menjadi keselamatan bagi kita, saudara. Itulah sebabnya tugas penyelamatan ini telah selesai dan Ia mengucapkan sudah selesai, yang berarti ucapan kemenangan dari Tuhan. Yang terakhir, ucapan ketujuh adalah Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Di dalam Lukas 23 ayat 46. Ayat ini berarti dan menggambarkan bahwa Tuhan Yesus menyerahkan semua kepada Bapa. Ini adalah ucapan penyerahan, saudara. Menyerah bukan berarti kalah, tetapi dia berserah kepada Bapa, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah Bapa. Dan ini juga bermakna kepada kita, agar kita senantiasa menyerahkan diri kita kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dimanapun saudara berada, dan firman ini akan senantiasa termeterai dalam hati saudara. 7 ucapan Yesus yang berkuasa dan yang menjadi teladan bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu mengajar kami untuk senantiasa hidup dalam teladan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami juga menerima anugerah keselamatan, diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah oleh karena penebusan
di dalam Kristus Yesus. Kami diselamatkan, kami diberi kehidupan kekal. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya. Saudaraku, demikian doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Bila Anda merasa diberkati dan ingin mendukung pelayanan kabar baik ini, silakan membaca keterangan pada bagian deskripsi dari tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.